tadi paku-paku itu maksudnya gimana tuh? Kan paku-paku di plafon, paku-paku. Nah itu berarti kiriman juga ya? Itu biasanya gini, itu adalah reaksi setelah misalkan kebetulan di rumah itu kan ada anak yang Mbak Intan yang jadi pagernya nih ibaratnya gitu. Karena ada anak ini jadi pagar gaib yang ada di situ akhirnya runtuh. Walaupun nggak akhirnya 100% hilang gitu ya di situ, tapi paling tidak ada yang bikin makhluk-makhluk gaib yang di situ tuh ada risihnya, ada takutnya, ada ketahannya gitu. Nah, biasanya dampaknya ke orang atau ke barang atau ke apa itu memang ada sesuatu benda yang keluar gitu. Tadi ada hantu yang penak juga itu sama juga tuh modifikasi juga tuh? Atau beda lagi tuh? Kalau itu aku ngeliatnya emang penghuni di situ. Tampak mukanya memang begitu. Jadi bukan pengok ya, pengok itu enggak. Jadi benar-benar di sini tuh ada luka. Tapi badannya masih bagus gitu. Jadi dia sosoknya masih kuat gitu. Aku ngeliatnya benar-benar kayak sosok pemimpin gitu. Jadi dia tuh lumayan berpengaruh juga. Jadi makhluk-makhluk yang ada di situ juga agak tunduk sama dia. Aku tuh ngeliatnya nggak ada sama sekali kulitnya yang kelihatan gitu. Maksudnya itu kayak tulang gitu. Ya. Jadi kayak ketutup tapi kurus bukan kering. Ketutup tapi bukan sama kulit. Bukan sama kulit gitu loh. Jadi ketutup tapi bukan ditutup kulit gitu loh. Jadi aku tuh ngeliatnya nggak ada kulit sama sekali. Tapi mukanya hancur gitu. Perawakan dulunya tuh besar, tinggi, ya pokoknya berwibawa gitu. Terus ada ini yang agak lumayan ngeganggu banget dan dia energinya lumayan kencang buat penghuni rumah sebelumnya dan akhirnya Mbak Intan juga ngerasain dampaknya. Ada satu sosok perempuan keibuan gitu, jadi kayak udah paruh baya, rambutnya kayak di konde tapi setengah gitu loh, nggak full rapih. Jadi dia pakai tusuk gitu, ditusuk gitu, pakai kebaya, tapi dia jalan cepet gitu. Jadi itu mukanya anggun, mukanya sejuk, tapi geraknya dia tuh cepet. Selalu menyapa siapapun yang ada di situ, bahkan yang tidak tinggal di situ pun, caranya dia sapa dan caranya dia kasih tahu bahwa dia ada di situ adalah dengan cara itu. Kalau yang ini kiriman. Oh ini kiriman sih. Kalau yang ini Ibu ini kiriman juga. Perempuan tadi, terus sama yang ngobrol sama anaknya dia itu, dan sosok yang dibilang kayak Tarzan, itu memang kiriman. Banyak banget di rumah itu. Cuman tuh yang paling kelihatan lah, yang paling bisa menunjukkan gitu ya. Yang paling pengaruh juga di rumah itu. Jadi kenapa meluk Mbak Intan? Kan sebenarnya kan Mbak Intan kan kayak denial kan. Dengan cara itu Mbak Intan yakin bahwa makhluk gaib itu memang ada di sekitar rumah Mbak Intan itu. Anaknya Mbak Intan juga ada komunikasi buat boleh ganggu yang lain tapi jangan ganggu ibunya. Gitu. Karena mungkin dia sayang sekali sama ibunya dan lain-lain gitu kan. Karena anak ini tahu makhluk ini serem banget gitu. Jadi dia minta tolong buat boleh ganggu tapi jangan ganggu ibunya, terutama orang-orang yang dalam rumah itu jangan gitu. Tadi kan Mbak Intan udah banyak melakukan hal-hal yang mungkin mau ngusir lah ya, kayak segala macam apa tadi namanya? Memburu hantu dan segalanya. Tapi sebenarnya menurut Kak Nanta nih, apa sih yang seharusnya kita lakukan kalau kita dalam posisi seperti itu? Denial lah. Iya. Ada nggak ada? Berdoa udah paling bener. Gitu. Balik lagi, jadi apapun itu baliknya ke keyakinan kita gitu. Iya. Jadi apapun agama kita, aku yakin banget Tuhan kita semuanya pasti baik. Betul. Saat kita minta, pasti dia kasih. Itu kan yang hantu kerdil itu kan suka banget sama anaknya kan. Waktu pindah nggak ikut dia? Nggak. Semua makhluk yang dikirim dia akan stay di situ. Mungkin kalau bukan keluarga Mbak Intan, keluarga biasa-biasa aja nggak bakal kayak gitu kali ya. Lebih nggak nyaman aja kali ya, tapi nggak kayak diganggu yang sebegitu. Tapi justru kalau nggak ada anak yang Mbak Intan atau orang-orang lain yang nggak punya anak indigo, justru lebih ekstrim lagi akan rasanya. Iya. Oke. Nah tapi mungkin nih teman-teman di rumah yang nonton juga pengen tahu juga kalau misalkan dalam posisi Mbak Intan nih kan punya anak yang anak gue nggak mau sendiri nih sama siapa nggak tahu, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan?
Sebenarnya sih didampingin udah pasti. Terus Mbak Intannya membiasakan diri buat yang apa ya, dari yang misalkan jadi dari takut jadi ya sudahlah, memang udah rezekinya dapat anak kayak gini gitu ya. Jadi harus didampingi, dan tapi tetap harus di bekal agamanya udah pasti harus utama, karena anak-anak indigo kalau tidak dibekali dengan agama biasanya jadinya melencengnya jauh. Oke, ya. Thank you nih Mbak. Aku jadi tahu. Oke, nah mungkin terakhir lah. Kita kalau mau pindah rumah nih, mau kontrak kayak mau beli kayak, untuk menghindari hal-hal yang terjadi sama Mbak Intan ini apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya Kananta dulu kah, lihat dulu. Sebenarnya nggak ada ritual khusus sih, ya kan? Iya. Tapi biasanya utamakanlah feeling gitu. Makanya kenapa sih kalau mau tempatin rumah biasa kita datang dulu ke rumahnya. Bener banget. Jangan video call gitu kan. Jadi kalau video call kita nggak bisa rasain kan? Iya. Jadi datang, masuk, terus rasain gimana. Aku sih gitu sih ya selalu ya. Jadi baik atau enggak gitu dengan feeling kita sendiri. Nah, Mbak Intan gimana nih? Ada yang pengen tanya lagi nggak sama Kananta? Enggak sih, tapi emang yang terakhir Mbak Nanta bilang itu bahwa aku sekarang udah mencoba untuk nerima, maksudnya bahwa memang anakku nih mungkin punya kondisi yang spesial. Akhirnya aku mencoba untuk lebih dekat sama dia, jadi teman curhatnya. Jadi kadang-kadang kalau dia cerita yang aneh-aneh, aku coba ya udahlah terima dulu aja. Karena takutnya nanti kalau aku enggak, nanti dia cerita ke orang lain atau malah jadinya melenceng jauh. Gitu. Takutnya juga dia ngerasanya dia aneh. Iya, benar. Itu kadang-kadang butuh dampingannya tuh di situ kalau udah usia segitu udah lihat. Kayak gitu. Oke, thank you banget Mbak Intan udah cerita. Sama-sama. Luar biasa nih. Sama-sama Mbak Nanta. Thank you juga Kananta udah memaparkan dengan baik. Nah mungkin teman-teman juga udah denger ya ceritanya Mbak Intan nih tentang bagaimana dia pindah ke rumah baru ngontrak tapi lewat video call saja dan kemudian banyak gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Nah makanya mungkin teman-teman kalau misalkan mau ke rumah baru, mau beli ataupun sewa, datengin, feeling apakah ini benar-benar rumah kita, rumah yang kita bisa tempatin gitu. Biasanya feeling sih itu kita bisa rasain lah ya. Selalu oke. Oke, baiklah Sobat Misteri, semoga dengan cerita Mbak Intan ini banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita ambil ya. Dan mungkin Sobat Misteri di rumah punya juga nih cerita mistis yang ajaib-ajaib dan mau ceritakan di sini, boleh loh kirimin cerita kalian ke DM Instagram kita di ucprime.official atau bisa melalui email ke dmuctv@gmail.com. Saya Grita Agatha bersama Kananta dan juga Mbak Intan pamit. Sampai ketemu di malam Jumat berikutnya. Malam Jumat, jangan pikir kalian sendirian.